Lingua Indonesia, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Sudah makan, tidak makan, mau makan. Timor Leste dan bahasa Indonesia. Indonesia penjajah anjir. Kan dari Indonesia loh, YouTube Indonesia. Jadi lancar berbahasa Indonesia. Kok bisa mereka nyaman pakai bahasa Indonesia? Kalau saya pakai bahasa Portugis atau bahasa Timor Leste, Jakarta. Tidak seperti orang Indo asli sih. Ya, tapi tahu bahasa Indonesia. Ya. Guys, banyak negara masih percaya kalau bahasa itu ditetapkan resmi, dia bakal otomatis dipakai rakyat. Tapi kenyataannya beda banget. Dunia gak jalan kayak gitu, guys. kalau saya pakai bahasa Portugis atau bahasa Timor Leste, kalian tidak akan mengerti maksud kami. Aku jujur ya guys, waktu aku denger Presiden Timor Leste ngomong soal bahasa Indonesia jadi bahasa resmi, aku tuh agak kaget. Lingua Indonesia, bahasa Indonesia 50%, ke 60% di Timor. Sama-sama halo bahasa Indonesia, lingua oficial. Jadi hari ini guys, kita bahas Timor Leste dan bahasa Indonesia. Dan seperti biasa aku bakal ngasih komentar, ngomentarin semuanya. Siap guys? Let's go! Gue habis main di Museum Resistensia Dili Timor Leste dan satu kesimpulan gue, Indonesia penjajah anjir. Apa? Indonesia pernah jadi penjajah? Begitulah kurang lebih persepsi masyarakat Timor Leste terhadap negara Indonesia. Dan dijajah lagi oleh Indonesia selama 24 tahun. Oke guys, kita semua tahu hubungan Indonesia dan Timor Leste itu nggak gampang. Ada trauma, ada emosi, ada cerita yang berat. Meski begitu, fakta di lapangan tuh malah beda. Yuk lihat. Gimana, Mon? Anak-anak Timor Leste? Anak Timor Leste yang apa itu seusia ada gini. Di tahun 2023 itu mereka tuh aktif nonton TikTok. TikTok kan dari Indonesia loh, YouTube Indonesia. Jadi lancar berbahasa Indonesia karena nonton TikTok, YouTube. Dia tidak bisa bicara tapi dia bisa ngerti. Mengerti itu. Oh iya. Salah satu alasan generasi muda Timor Leste lancar berbahasa Indonesia. Kok bisa bahasa Indonesia? Belajar dari mana? Nonton ECTV Indosiar dulu. Sudah makan, tidak makan, mau makan. Minum air panas, air dingin. Di Timor Leste bahasa Portugis itu resmi ya, tapi nggak semua orang nyaman. Bahasa Tetun dipakai harian, tapi lingkupnya terbatas. Kalau saya pakai bahasa Portugis atau bahasa Timor Leste, kalian tidak akan mengerti maksud kami. Kebetulan di videoku kemarin, yang komen orang Papua Indonesia. Kayaknya saya pakai bahasa Indonesia. Masa saya pakai bahasa Portugis? Dia tidak akan pernah mengerti. Paham? Perkenalkan nama kamu. Dengarkan nama saya ya. Nama saya Azai. Saya tinggal di Timor Leste. Istri sudah berapa? Istri atau nikah satu, Mbak. Oh, baru satu. Oke. Umur saya 18 tahun. Umur 18 tahun sudah punya istri. Tapi belum nikah. Studane bahasa Indonesia. Jelasan homnya barak mak bahasa Indonesia. Nah, di tengah itu semua, bahasa Indonesia malah tetap hidup. Dipakai di pasar, di kampus, di bisnis kecil, bahkan di media. Ini yang bikin banyak orang luar bingung ya. Kok bisa? Saya memiliki 6 staf karyawan orang lokal Timor Leste. Nah, hari ini saya mau coba mereka, tes pemahaman mereka tentang bahasa Indonesia. Apakah mereka bisa berbahasa Indonesia apa tidak? Karena setiap hari kita di dalam toko menggunakan bahasa Tetun Timor Leste campur bahasa Portugis. Sebutkan nama kota di Indonesia. Bandung, oke. Sulawesi, salah. Sulawesi itu nama apa? Nama pulau. Jakarta. Nah, hari ini saya akan tes pemahaman salah satu staf saya, apakah dia mengerti bahasa Indonesia apa tidak. Kamu bisa tidak bicara bahasa Indonesia? Ya, bisa sedikit ya. Kamu belajar bahasa Indonesia dari mana? Biasa saya tidak belajar dari apa-apa, tapi saya belajar dari YouTube dan biasa nonton sinetron Indonesia. Jawa itu nama apa? Nama pulau, bukan nama kota, salah. Yogyakarta, yes. Jakarta tadi sudah.
Ya, jadi saya tahu bahasa Indonesia sedikit. Oh, oke, mantap. Saya lebih berterima kasih karena telah mengundang saya. Saya waktu terima kita seperti Bapak Presiden sudah bilang, kita cuma saudara. Oleh karena itu hospitality rule. Jadi kok bisa mereka nyaman pakai bahasa Indonesia? Jawabannya menurutku guys, itu pahit untuk sebagian orang. Bahasa nggak bisa dipaksa. Mau negara bilang A, mau elit bilang B. Kalau bahasa itu ribet, ya. Kalau bahasa itu jauh dari realita, orang nggak bakal betah. Orang nggak bakal pakainya. Apa? Gue salah. Salah. Orang Timor Leste bisa semua saya lihat tadi. Kang, mereka nonton ICTV Indosiar terus main PUBG itu kan kebanyakan Mobile Legends PUBG itu kan kebanyakan orang Indonesia. Terus mereka bicara lewat komunikasi itu mereka tahu. Di sekolah? Sekolah SMP sama SD tidak belajar bahasa Indonesia, kalau masuk ke SMA baru belajar. Oh, SMA belajar ya? SMA belajar. Papa, saya jemputan Papa untuk rumah saya. Woi, saya menunggu dari pagi sampai sekarang. Apa kabar? Baik. Seperti biasa kita mengawali pelajaran kita dengan bermain game. Masih ingat kan? Masih. Berbelanja, ayo. Saya beli apa di pasar, saya beli apa di toko. Setiap anak harus wajib ya. Jadi bergilir mulai dari yang belakang. Tentang bahasa Indonesia. Siapa yang di sini yang bisa berbahasa Indonesia? Kalau berbahasa ya ada hanya sedikit, tidak seperti orang Indo asli sih. Ya, tapi tahu bahasa Indonesia. Ya, hanya mengerti lah apa yang orang katakan dan apa yang kita sampaikan. Oke, tahu. Jadi guys, sebagai bule aku lihat ini bukan kemenangan Indonesia atas Timor Leste. Enggak guys, ini sebenarnya justru kebalikannya. Ini bukti bahwa bahasa Indonesia itu fleksibel, ya. Bahasa Indonesia itu ramah, ya. Dan yang paling penting bahasa Indonesia itu relevan, ya. Orang betah pakainya, orang nyaman pakainya. Sebenarnya Indonesia kan nggak punya urusan di wilayah Portugis Timor, tapi ketika Timor Leste lepas dari Portugis tahun 74, Indonesia kok pengen mencaplok wilayah ini agar masuk bagian dari Indonesia, tentu saja dengan tangan-tangan tentara. Ketika kelompok kiri sana, namanya Fretilin itu melawan, Soeharto curhat sama Amerika. Waktu itu masih perang dingin ya. Hei Amerika, ini ada komunis-komunis kecil di Timor, bantu saya dong. Pada saat itu sekolahnya masih bahasa Indonesia. Iya, Setelah itu pada tahun 2001-2002 itu kita sudah pakai bahasa Tetun sama Portugis. Ya. Secara pribadi, saya sendiri belajar bahasa Indonesia sejak dini. Itu juga tidak secara sekolah atau otodidak ya. Tapi lewat nonton-nonton atau acara-acara di sini kan Timor Leste juga mempunyai acara yang disalurkan. Y América, primera lengua y América, inglés. Segunda lengua, español. 30 a 40% populación América kuliah español. Oke, jadi guys, ada pepatah, air mengalir ke tempat yang paling rendah. Dan bahasa juga begitu, dia mengalir ke tempat yang paling berguna. Dan bahasa Indonesia jadi jembatan, bukan alat dominasi. Dan jujur aja guys, negara yang bahasanya dipakai tanpa maksa, ya, tanpa tekanan, itu tandanya kuat. Nggak usah teriak paling keras. Nggak, orang bakal milih sendiri. Terima kasih udah nongkrong bareng aku, bareng Roomsoft. Jangan lupa like, share, dan subscribe to the channel. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Paka-paka.